SAW dan kita tunggu syafaatnya baik di dalam kehidupan hidup maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang istimewa ini kami mohon berkenan agar Bapak Rektor dapat memberikan sambutan, arahan sekaligus pembuka acara secara resmi kepada beliau Bapak Profesor Dr. Insinyur Hamdan MT IPM. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih berikan kita kesehatan dan semangat di depan berhenti di ruangan ini. Salam dan salam pada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lagi pertama Bu Dr. Isdana Pramudya dari Universitas Negeri hanya karena baiknya satu itu. Kemudian yang seperti Bu Balik satu kita Samudra Kepala Biru dan Ketua PM dan Ketua Tim penyiapan. Sebenarnya ini penyiapan perkuliahan MKTU di Universitas Samudra oleh dan Bu Mukti dan juga beliau yang hadir. Terima kasih atas kehadiran Bu Isda. Jadi Bapak Ibu yang berhadir di ruangan ini, bahwa pada tahun 2018 kita atau sebelumnya kita sudah mulai menyiapkan satu tim untuk melaksanakan perkuliahan MKTU pertama. Kemudian berjalan waktu, sepertinya itu tidak terkontrol dengan baik, sehingga tim yang belajarnya juga tidak terlapor dengan baik, sehingga nilai MKTU yang karena namanya mata kuliah dasar dan umum, maka itu sepertinya tidak dilaksanakan dengan baik. Pada tahun yang lalu kita masih melihat bagaimana pelaksanaan itu juga masih cepat-cepat pastinya. Pada kemudian saya manggil Pak Dr. Olia untuk membuat satu tim yang sebisanya semampunya itu mencapai tujuan yang ingin kita harapkan, bahwa MKTU itu dikelola dengan baik dan terus berkembang, karena di dalamnya itu ada bukan mata kuliah, bukan namanya, tapi bobot ilmunya yang diberikan atau pengetahuan yang perlu diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang nantinya akan menjadi pemimpin atau bekerja dimanapun, yang memiliki nilai-nilai etika dan moral yang baik. Itu yang utamanya. Jadi secara gamblang mungkin orang melihat bahwa orang di luar itu bebas bisa bekerja, maka optimal hasilnya. Itu hanya dari
tampangnya ya, dari penampilannya mungkin mereka tidak memakai dress atau baju seperti kita pakai, tapi tergantung kondisi. Dan di sana sebenarnya dilihat adalah bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan itu diberikan nilainya, diberikan itu di awal kuliah, bukan di terjadi begitu saja. Artinya sangat penting. Dan mata kuliah MKDU itu, kita memiliki mata kuliah MKDU yang pertama Pancasila. Kita negara yang besar dengan pulau yang banyak, tapi Allah Ta'ala masih memberikan kita satu pemikiran yang baik dan meyakini, Allah Ta'ala memberi keyakinan kepada kita bahwa nomor satu kita itu ada di Pancasila. Nilai-nilai itu kita bawa kemana-mana, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan kita bisa berteman kemana-mana. Itu keluar dari Selat Malaka, kita akan berteman dengan luar negeri dan juga punya nilai-nilai itu di dalam kita, di dalam jiwa kita, sehingga kita di situ ada mempertahankan negara kita, membandingkan dengan negara orang. Disitulah ada nilai-nilai kita cinta pada negara kita. Kemudian juga saya senang dengan lihat perubahan kurikulum di negara-negara orang. Saya lihat di Amerika itu kenapa sejarah diberikan kuliahnya sampai 4 semester. Apa yang harus diajari, sedangkan negaranya itu udah zaman bahula dan udah jadi adidaya di dunia ini, dikuasa di dunia ini. Sebenarnya dia tidak perlu lagi dengan sejarah-sejarah. Dia hanya perlu mikir teknologi yang betul bebas. Kenapa? Rupanya itulah yang mendorong mereka untuk tetap bekerja, dan mereka lah yang pionir di dunia ini. Maka mereka lah menjaga. Maka saya juga menginginkan ada mata kuliah sejarah, mata kuliah wajib sejarah dan budaya Aceh di Universitas Sangkrang. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Dan kemudian tanpa mungkin dari bersambut niat baik, pemerintah, kementerian menyediakan dana untuk MKWK, mata kuliah wajib kurikulum. Mata kuliah wajib kurikulum diberikan dana untuk dilaksanakan berbasis pada proyek. Dan itu akhirnya saya minta juga Pak Olia membuat proposalnya, dan alhamdulillah didanai. Dan itu artinya apa yang kita inginkan MKDU itu berjalan dengan baik, ditambah dengan pendanaan ini, dan pada hari ini kita mulai menyusun kemana arah, bagaimana penyelenggaraannya, aturannya, bagaimana. Nanti kita minta pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh Pak Dr. Karista untuk menambah wawasan kita. Dan harapannya satu aja, bahwa ini bisa terlaksana dalam semester ini. Dan kita mulai, tentu pasti ada risiko yang akan kita hadapi ke depannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan timnya juga ditambah dengan segini orangnya, tak ada lagi. Itu ya, siap. Nanti pelan-pelan ditambah lagi, dan harapannya akan berhasil dengan baik. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, FGD untuk penyusunan kebijakan kelembagaan dan pedoman pelaksanaan MKWK berbasis team-based project pada Universitas Sangkrang. Pada hari ini kita mulai bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf jika
akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terus kami sampaikan kepada Bapak Rektor yang telah berkenan memberikan sambutan, arahan, dan membuka acara secara resmi. Maka acara berikutnya dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber untuk itu kepada Ibu Dr. Istiara Pramina, PNU, serta Bapak Rektor kami mohon berkenan untuk berada di hadapan kita. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mohon bergabung Bapak Ibu hadirin dan tamu yang kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor yang telah berkenan hadir dan Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, yang kami hormati, acara seremonial telah berakhir. Mengucapkan alhamdulillah dan kita akan segera beralih ke acara nanti yaitu fokus diskusi yang akan dimoderatori oleh Bapak Rektor Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana kita hari ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang berbahagia ini dalam rangka FGD penyusunan kebijakan MKWK berbasis Binpres Project. Yang kedua, sholawat serta salam kita sajikan kehadirat Allah, kehadirat Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor Sekolah dan Akademik, Bapak Ketua LPN, Bapak Kepala Guru, yang kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Istiara Pramina. Jadi hari ini kegiatan kita adalah untuk melakukan FGD tentang kebijakan tentang penyusunan kebijakan kelembagaan dan bagaimana pelaksanaan NKWK. Semester ini kita dapat hibah dari kementerian untuk melaksanakan NKWK berbasis project. Tapi sebelum kita laksanakan kegiatan itu, tentu harus ada persiapan
yaitu Dr. Isda Pramuniati. Beliau ini sejak lama menjadi reviewer nasional limbah kompetisi di Kementerian PKKN, kemudian ada matching fund, kemudian ada hibah-hibah yang lain. Kemudian beliau juga menjadi asesor BKD, kemudian pernah menjadi wakil dekan bidang akademik, pernah menjadi dekan di FBS selama 2 periode, kemudian menjadi auditor internal di UNMED sampai sekarang, kemudian sekretaris forum LP3N LPTK, kemudian ketua bidang kerjasama FPM BKN BTS wilayah Barat sampai tahun 2022, dan kemudian terakhir menjadi ketua lembaga pengembangan dan pengembangan pendidikan di LPPMP. Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita bisa belajar banyak dari Ibu Isda terkait tentang kebijakan NKWK berbasis Team-Based Project maupun bagaimana penyusunan RPS Team-Based Project. Selanjutnya kita berikan waktu kepada Ibu Dr. Isda untuk menyampaikan paparan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Uyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin karena waktu ya, karena ini hari Jumat, saya mungkin akan langsung membahas draft yang diberikan kepada saya dalam rangka penyusunan kebijakan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya salut juga dengan UNSAM ya, karena satu, selamat nih UNSAM banyak menerima dana-dana dari kementerian yang notabene mungkin di UNIMED yang saya tahu baru dana penjaminan mutu 500 juta kemarin. Nah kemudian kalau UNSAM kan ada dana PKKN, ada matching fund, dan kemudian yang terakhir ini. Nah, untuk perguruan tinggi, kalau nanti kita di akreditasi perguruan tinggi, ini salah satu rekam jejak baik yang sangat baik, karena terlihat atmosfer akademik yang dibangun, kebersamaan tim yang ada. Tidak mungkin ada semua kesempurnaan, pasti di sana sini tetap ada kekurangan, di mana kampus nggak ada yang sempurna. Nah, yang saya ingin tekankan pada pertemuan ini, sebenarnya Bapak Ibu pengambil kebijakan yang ada di sini ya, dan kita sudah berada di di jalan yang benar, karena yang kita kerjakan hari ini bagian dari mekanisme SPMI, Sistem Penjaminan Mutu, PPIPP. Jadi kita masuk di perancangan atau di perencanaan, dan hari ini penyusunan kebijakan yang nanti akan diturunkan pada sesi kedua itu nanti realisasi dari standar proses, ini sebenarnya standar proses ya, akan diturunkan menjadi RPS ya, standar proses nanti siang. Dan kemudian kalau di PPIPP-nya perencanaan proses kita pergi kapan? Tanggal 28. Kemudian ada masuk di evaluasi nanti Monet untuk melihat apakah RPP yang disusun atau RPS yang disusun dosen sudah mengacu kepada standar nasional pendidikan pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Nah, kalau melihat yang diberikan ke kami ini, ya, ini banyak sekali yang harus kita benahi Bapak Ibu, karena satu mungkin secara format belumlah menunjukkan satu format yang mengacu kepada kebijakan internal, belum ada logo, ya, dan memang namanya masih draft ya. Nah kemudian juga belum secara substansi saya lihat belum masuk ke konsep SNPT-nya, ya, belum ke standar nasional pendidikan tinggi. Nah saran saya nanti ini, karena ini Bapak Ibu, nggak apa-apa ya kita buka ya satu-satu. Ada beberapa perancuan secara konsep antara blended learning, ya, yang notabene itu bagian dari strategi, tapi dimasukkan menjadi bagian dari model. Nah, kemudian di sini kita sudah dipakemati dengan kata team-based project. Kalau kita merujuk pada itu 7, Bapak Ibu, sebenarnya kita ini kan mau meneliti
sekedar ya. Kenapa kehilangan case method? Karena sebenarnya itu kan dituntut tahapan dari fase sintak yang mau dimasukkan ke standar proses itu, Menteri menuntut adanya case method dan project based learning atau team based project, PBL ya kalau kita bilang. Nah, tapi UNSAM mungkin ini masih bisa kita, ini judul IBA, proposal IBA-nya kayak ini. Oke, nggak apa-apa. Berarti yang kita tekankan nanti di project, tapi bahagian dari project itu hidden, masuklah si case method. Yang itu ya Bapak Ibu kita sepakati dulu. Nah, secara substansi mungkin kita sepakati dulu Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang case team based project itu masuk di model. Jadi untuk semua patron model yang memiliki tahapan atau fase kita sebut dengan model. Tapi kalau strategi, apakah pengajarannya hybrid atau blended atau tatap muka penuh, itu kita sebut dengan strategi atau pengaturan proses belajar mengajarnya. Apakah ceramah, diskusi, kemudian yang terbaru dengan sistem ini, hybrid ini. Kemudian metode, kan di sintak di case method itu ada 6 kalau masalah saya. Kalau di project itu ada 5. Yang mana yang mau kita dahulukan pada fase nanti kita menyusun RPP? Nah, itu yang disebut dengan metode. Nah, kita sepakati dulu yang ini, dan ini sudah betul. Kita sudah, kalau kita di Unimed sudah OBE, UNSAM masih kata ini atau OBE. Sebenarnya tidak ada tulisan OBE karena sudah project based learning kan gitu ya. Kan kekuatan OBE itu kan based education itu di proses. Baru nanti produknya ini nanti kita bangun di project. Nah, untuk KKNI sudah ada unit NKU-nya di sini, sudah ada pusat ya. Masih unit. Nah, berarti kita kalau kita mengacu ke KKNI ada mata kuliah nasional, kurikulum nasional ya, itu yang 4 bahasa Indonesia. Tiga ya, kewarganegaraan, Pancasila, bahasa 4. Kemudian ada yang disebut dengan kurikulum institusi. Ada berapa kita di UNSAM? Kalau di kami ada kepemimpinan sama entrepreneurship. Di sini berapa SKS? Nah, oke. Enggak, rekan itu melekat di lembaga ya. Bagian dari milik prodi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan mata kuliah atau kurikulum prodi MKBS. Kita sudah benar, UNSAM sudah duduk di itu. Nah, sekarang yang mau kita elaborasi itu adalah si MKDU-nya atau kita sebut di sini MKWK ya, seperti itu. Nah, yang belum muncul di dalam kalau kita mengacu ke, saya contohkan aja yang kita buat kemarin di Unimed ya. Nah, jadi ada kita tinggal nanti sesuaikan. Misalnya kita mau menjadikan ini rencana kebijakan, maka Bapak Ibu ini kan tim kecil ya, kita sepakati dulu sebelum kita menyusun rencana kebijakan. Apa kan ada kalau kita SNPT itu kan syarat nasional, ada yang disebut standar minimalis, standarnya SNPT, ada di kalau kita masuk di standar proses. Kalau team based project masuk atau project based learning masuk di standar proses pembelajaran pasal 10. Maka Bapak Ibu selepas dari kegiatan ini kita buat tim kecil untuk memasukkan konsep yang tadi draft itu, meskipun masih belum duduk ya, tapi setidaknya itu kita masukkan nanti ke pasal 10. Ini yang saya buka ini kebetulan pasal 13 untuk penilaian. Dan kami memasukkan team based project itu bagian dari assessment penilaian. Tapi sebenarnya yang menurut saya benar UNSAM dulu. Jadi prosesnya dulu yang dimasukkan, baru nanti kita susun ke assessment. Kalau kita di Unimed hidden prosesnya sudah tertuang di RPP, kemudian nanti produknya itu yang kita sebut dengan assessment dari team based project. Nah, saya kembalikan ke pasal 10. Ini ada dibagi nggak ya peserta SNPT-nya?
berlaku nggak yang lain? Enggak ya. Apa mau kasih tanya apa ini? Aula 1 nggak bisa ya. Sini semua berarti. Sama ya? Passwordnya. Oke, sambil menunggu itu Bapak Ibu. Lantai beda lah, kan ketahuannya berbeda ya. Apa kita masih pakai password sama? Nggak mau. Nah, kembali ke pasal 10. Sayangnya di draft yang dikasih Unsam itu belum muncul. Sebenarnya Bapak Ibu yang mau kita bangun apa secara substantif untuk project based learning? Kita ada mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Agama. Yang mana yang mau dibangun di Unsam? Kalau kami di UNIMED membangun berbasis budaya lokal tentang gerakan etnis Sumatera Utara. Kemudian ditambahkan, ini supaya dia melampaui ya, kan kalau standar nasional pendidikan apa yang ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu. Kemudian dibuka itu di pasal 10-nya. Kita berada di pasal 10 sekarang Bapak Ibu, halaman 10. Halaman 10. Nah, nanti tinggal kita masukkan konsep yang ini konsep dasarnya ya. Konsep dasarnya ke dalam format seperti yang kita buat. Ini kan kami membuat standar penilaian di sini. Tetapi yang kita tambah di karakteristik proses. Misalnya poin 2 halaman 11 Bapak Ibu. Karakteristik proses pembelajaran yang mau kita bangun apa? Misalnya. Saya mendengar kemarin kita kan punya falsafah Aceh itu loh. Penelitian S3 saya kebetulan tentang Aceh. Yang lupa, tolong Bu, yang besar Mbak apa? Ada Osman yang orang Aceh Pak, yang ada Iskandar Muda, ada Foto Merhum, apa Pak namanya? Yes. Ada Syakwala, ya, Kanun ada Butrofang. Mbak Foto Merhum, hukum Mbak Syakwala, resamnya di bukan Kanun Butrofang. Butrofang, terus Resam Syakwala. yang Quran mana? Lagi? Resam Syakwala. Resam Syakwala. Syakwala. Ada berapa format di situ yang mau kita buka, Bapak Ibu? Waktu kata yang pertama, apa mana Pak? Yang pertama tadi apa? Kan ada 4 ya berarti. Iya. Yang pertama apa? Adat kemudian Adat Bakpo Temerhum. hukum Mbak Syakwala. Satu-satu. Nah, Adat Bakpo Temerhum itu karakteristiknya apa? lebih apa Saya namanya? tahu Bakpo Temerhum itu orang suci ya. Masalahnya. Turunan. Raja yang Raja yang di Samudra Pasar ya? enggak yang di Darussalam. Oh, so tahu saya. Nah, apa karakteristik Bakpo Temerhum dalam memimpin? Iya, Apa misalnya? tentang struktur pemerintahan ya. Bukan, ada dikendalikan oleh raja itu ada sistem yang mau kita bongkar supaya Unsam punya karakteristik yang tidak dimiliki. Bapak Ibu kalau kita buat ini lah, race atau apa kita kalau mengerjakan IBA SWOT analisis, kan kita punya perguruan tinggi saingan Unsam negeri, tapi kan kita ada pesaing. Ada berapa perguruan tinggi pesaing? Ya, cek yang keagamaan itu. Maksudnya saja. Iya, dengan saja. Ada dua. Iya, negeri itu kan status saja sama kita. Universitas Negeri Medan. Tapi di dekat saya ada UNINSU, ada Universitas Medan Area, ada Universitas Muhammadiyah. Nah, kita ada berapa? Ada 3. Wit 4 ya kan? Nah, jangan, iya, tapi jangan salah. Belum tentu kita akan, mungkin dari jumlah kita banyak kan gitu. Tapi dari kualitas lama-lama mereka bisa di atas kita loh, ya kan? Nah, sekarang apa yang menjadi ciri pembeda kita Unsam? Kalau saya kemarin ngomong sama Pak Mufti sama Pak Aulia,
semua kajian proyek harus berorientasi pada 8 etnis Sumatera Utara. Tidak boleh mengkaji Bali, tidak boleh mengkaji Jawa, karena di sana sudah lebih ada IKJ, ada institut kalau ditanya kemudian ada punya sekolah isi, ya, Institut Seni Indonesia, lebih hebat dia. Tapi kalau bicara soal Bata Toba, Bata Karu, Bata Nias, Bata Simalungun, itu beda yang unik. USU punya sendiri lagi. Nah, saya kepinginnya karena saya melihat matching fund yang kemarin dimasukkan, kemudian ini saya betulkan Pak, menurut saya Aceh terjadi akan punah tingkat bahasanya, orang sudah tidak mau. Dari penelitian yang saya baca, seorang bahasa, anak-anak remaja di Banda Aceh tidak mau lagi menggunakan bahasa Aceh. Mereka lebih bangga menggunakan dialek-dialek dong, banget gitu ya. Jadi latar partikelnya itu sudah menggunakan miliknya orang Jakarta. Tapi bahasa Aceh saya nggak tahu. Dulu kebijakannya menjadi bahasa di sekolah. Iya, bahasa lokal. Nah, itu juga sudah kemudian dari sudut bahasa, dari sudut budaya. Orang sudah tidak pakan budaya di Aceh juga sudah mulai. Kebetulan saya waktu S3 itu Abu Bakar yang Ketua Laka, Ketua Laka. Saya belajarnya Pak, kenapa saya CPD, ibu saya beda. Dan yang menyedihkan buat saya, ketika berhubungan dengan budaya Aceh pun kita tidak jumpai itu banyak di Google atau di YouTube, ya kan? Nah, kenapa itu tidak menjadi orientasi proyek kita? Apakah itu mata kuliah agama Islam, apalagi kita terkenal dengan Islam Mekah. Tapi sudahkah ada empati sesama mahasiswa yang berbasis yang kedua tadi lagi? Yang pertama tadi ada Mbak Foto Merhum, hukum Mbak Satwala, kanun ya benar apa itu tiga-nya? Nggak usah pasangan diri. Gesam Mbak kanun Mbak Propam. Kanun peraturan itu. Iya, kanun peraturan pada ini ya. Rusam laksamana Bintara. Rusam itu kebiasaan masyarakat nih. Jadi pada pelaksanaan kegiatan itu pada pelaksanaan inilah resam namanya. Nah, resam itulah yang akan kita masukkan integrasinya nanti dengan warga negaraan. Kan ada nilai Pancasila. Jadi dari empat bisa kita bilang tua falsafah Aceh itu yang mulai dari adat bakot kemarung. Itu ada istilahnya sistem pemerintahannya itu dari struktur dari sultan bagaimana sampai ke bawah itu pada mukim atau di kampung itu. Nah, kan itu ya sistem pemerintahannya. Tapi dalam sistem pemerintahan itu ada nggak musyawarah mufakatnya? Kita ada. Punya kunci. Ada. Ada kan? Ada. Nah, itu diresam. Apa yang wujud diresam? Musyawarah mufakat bukan mufakat itu ada pada. Jangan disamakan dulu. Nah, tadi kan kakak kita bilang hukum Mbak. Hukum Syakwala. Hukum Syakwala dia ulama dia. Di sini aja Pak. Karena ini yang menjadi kekuatan kita menurut saya ya. Kalau kita mau ya, ini aja. Ya. Ini aja kita. Ini ada Pak Usman nih soalnya. Saya dapat informasi Pak Usman ya bisa dibilang pakarnya ini. Pakarnya sejarah Aceh. Jadi Bapak nanti yang menjadi narasumber ketika saya pulang untuk membangun ini, untuk bongkar ini satu-satu. Mana sih? Oh ini dia. Ada Mbak Foto Merhum, hukum Mbak Syakwala, kanun di Mbak Putropang, resam Mbak Laksamana.
gitu ya, Iya ya. ya kan? Iya. Nah, adat bakpo dan merhum berarti adat dijaga dan dikendalikan oleh raja. Bukan arti ya. Nah, ini Bu. Ya. Po itu artinya sultan atau raja atau presiden itu po itu. Berarti kan sistem pemerintahannya Iya ya, itu pemerintahan. Itu Mhm. eksekutif ya. dari raja. Ah. Nah, cuma kita kan nggak menganalisis ini ya, nggak menganalisis jauhnya. Tapi yang mau akan kita bongkar untuk diisikan ke standar nanti Pak, kira-kira dari ini dari yang paling depan. Enggak, yang tadi kan saya tadi Google. Iya, yang nah ini Pak buku Tiara ini ada nggak? Nah, kita ini literatur kita ya. Untuk musuh itu kan ada referensi nanti dari mana. Tapi yang mau saya itu Pak Usman yang mau kita bahas ini, ketika ada kata adat bakpo dan merhum, yang mana yang bisa kita keluarkan untuk mata pelajaran agama, untuk mata pelajaran Pancasila, kewarganegaraan dan satu lagi apa tadi? Bahasa Indonesia. Dari yang satu-satu kita dari satu-satu itu ada Pak bakpo dan merhum. Sistem pemerintahan, menurut saya ya, kita adjust mufakat nggak ketika raja menentukan pemerintahan kemana? Setelah raja ada Ulu Barang. Ulu Balang. Ulu Barang. Di Ulu Barang kan ada panglima itu. Rumah Sago. Sago. Nah, terakhir kecil. Kecil itu paling kecil nggak? Ada mungkin dulu. Iya, mungkin dulu. Nah, berarti kan orang Aceh sudah mengenal sistem pemerintahan, ya. Meskipun kita belajar Pancasila, ada nggak dosennya mengungkap kasus itu pada saat dia mengajar mata kuliah dasar? Nggak pernah saya rasa. Jadi kenapa kita lepaskan yang menjadi identitas budaya lokal kita? Yang anak muda sudah tidak banyak sudah hilang tentang pembahasan ini. Nah, kira-kira menurut Pak Usman dan teman-teman Bapak Ibu lainnya, ketika kita membahas adat bakpo dan merhum, bisa nggak ini diwujudkan di 4 mata kuliah? Bisa harusnya. Kalau di agama apa yang kita buat Pak? Adat bakpo dan merhum. Dasar memilih. Kita jangan betul. Nanti kita contohnya sampai jadi kita bongkar. Satu sistem pemerintahan. Di adat bakpo dan merhum ada apa? Memilih pemimpin. Kalau nggak salah-salah harus baca Al-Quran. Iya ya Bu. Ya kan? Iya. Nah, berarti penanaman nilai Islam sudah dibutuhkan dari tunasnya, ya kan? Jadi kenapa pemimpin yang dijadikan model? Karena pemimpin yang akan dinunut. Ingat peraturan Pasal Pak Kinerja Dewan Ingat Sosun Kurono, Ingat Rema Mutaso, Yang Dayani. Kan gitu ya. Nah, berarti di Aceh pun ada konsep itu. Memilih seorang pemimpin berdasarkan di mana kita masukkan. Ingat kau Kuntlodo. Itu sih dua yang orang Jawa ya kan. Iya. Kita jangan kalah. Kita orang Aceh juga punya kan gitu ya. Orientasi dia apa? Agama Islam kebetulan karena kita punya kekhususan di daerah istimewa Aceh. Nah kekhususan kita apa? Wajib membaca Al-Quran atau wajib apa? Wajib membaca Al-Quran dalam Wajib mimpi. membaca Al-Quran. Nah, kenapa yang dipilih wajib membaca Al-Quran? Ini saya buka ulasan. Karena landasannya kita ini Islam. Yes, karena hukum Islam. Iya. Ya, ingat nggak apa kita yang pukul dicambuk itu? Nah, masih diberlakukan nggak? Nah, bisa nggak kita tarik itu kasus agama kita masukkan kewarganegaraan? Nah, nilai-nilai apa yang dikandung di adat bakpo tersebut? Tadi Bapak bilang kan ada karakteristiknya. Iya. Apa misalnya Pak? Foto merhum itu kan mulai dari ini lah ya, Malahayati, Panglima Perang Pertama. Itu kalau po ini Bu, khusus supaya orang di atas itu po, kayak orang tertinggi itu po itu. Po itu ya. Nah, Yang merhum itu apa? kalau laksamana itu pelaksananya, ini po raja itu, sultan. Nah, ini. hukum itu aturan. itu pada ulama itu. Nah, Kanun apa namanya peraturan daerah itu yang bahkan itu supaya perda. Resam seperti ini. Nah, berarti kemana kita buka? Pernah nggak kita bongkar itu di kepemimpinan di Pancasila? Apa yang identik antara filsafat orang Aceh ini dengan karakter nilai Pancasila? Misalnya apa Pak Usman? Bapak
Zaman-zaman dahulu kita Pak, paham tuh. Iya kali waktu masuk jadi pertama kali dosen Iya. dulu saya dites itu ya kan ada 42 kalau nggak salah ya. Saya angkatan tua loh Pak. Covernya bagus Pak, padahal mau 60 ya kan. Nah apa karakternya itu? Kalau nggak salah saya bekerja gotong royong, ya, religius. Nah, religius identik kan dengan kita orang Aceh. Satu kewajiban untuk jadi pemimpin mengacu kepada Islam. Adat yang dibuat atau aturan, apakah itu kanun ataukah itu resam, mengacu ke itu. Bisa nggak itu dimasukkan? Ini yang mesti kita bongkar Pak Usman, Bapak Ibu. Jadi ini nggak bisa disusun sama anak muda. Anak muda udah suruh misalnya kayak Pak Aulia tadi coba cari ini, coba cari ini. Jadi nanti di apa kita di umumnya jangan kerja kayak gini lah. Kalau saya sudah ada papan tulis, kan gitu ya. Kita tayangkan yang karakter Pancasila ada berapa? Yang mana yang linear dengan filsafat kita ini? Yang mana yang linear? Nah kemudian baru kita bagi yang ini tetap harus ada di 4 mata kuliah. Ini menjadi nilai lebihnya. Saya nggak analisis lagi. Nanti kerjanya Pak Usman itu. Misalnya kalau kita sakwa itu siapa? Ulama, benar. Ulama besar. Apa kaitannya dalam proses pemerintahan atau aturan yang dibangun? Sakwa. Apa yang dia sampai sekarang itu menjadi, kalau sakwa ini kan semua hidup bisa, ya kan? Apa yang menjadi rintisan dari hukum Mbak Satwara yang masih ada sampai sekarang? Syahwat kan beliau kan ulama besar. Kita kalau mengambil hukum segala sesuatu itu ulama. Yes. Penyebutan dan syahwat. Iya. Maka ulama yang akan. Jadi MUI sekarang. kita nggak sentuh nama organisasinya, tapi saya ambil ide Bapak itu bahwa semua hukum yang diambil yang dirujuk adalah Al-Quran dan Hadis. Karena itu ya. Nah, kenapa? Karena Syahwara sudah merintis itu sebagai ulama besar. Dan kalau nggak salah saya di setiap daerah di Aceh ada ulamanya ya. Yang saya tahu kalau di Aceh Pidi itu ada masjid kecil atau termasuk besar saya ada tapak dulu. Masjid Poto Tepung. Nah, kemudian di Kerajaan Pasai di situ ada Manipul Saleh. Jadi kan berarti Aceh mulai dari adanya Aceh itu sudah rintisan Al-Quran dan Hadis dijadikan sebagai agama, ya kan? Sama enggak dengan apakah Al-Quran dan Hadis itu banyak mudaratnya? Enggak, kan gitu. Nah, apa nilai-nilai baik? Mungkin tidak bisa semua kita ajarkan, tapi berapa yang akan kita masukkan ke agama, ya kan, ke agama Islam yang dia menjadi penciri lulusan kita. Jangan lulusan-lulusan ini sama aja, saya nggak membandingkan. Tapi ada tidak betul yang kasar, tidak ada sapaan. Nah, bagaimana cara kita memasukkan atau mengintegrasikan konsep filsafat Aceh yang tertanam di mahasiswa? Misalnya gini Pak, saya pernah pergi ke universitasnya Pak Luhut untuk melakukan penyusunan dokumen SPM. Saya terkesan sekali di sana. Notabene dibangun secara Islam dan Kristen. Memang dia sangat ini ya, ada Hindu ada Buddha, tapi yang dominan di situ institusional itu ketika yang saya tersentuh itu kita datang ya, itu semua mahasiswa akan seperti ini. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Setiap bertemu di mana saja mereka akan mendahului dulu untuk menyapa kita. Jadi nggak ada, kalau kita kan mohon maaf nih ya, saya ke Unsam misalnya tadi, kan harus ada layanan prima dan pegawai. Ya kan lucu. Ketika kita datang kan mereka tahu saya bukan orang Unsam. Nah, apa salahnya menyapa assalamualaikum karena dia sama-sama pakai jilbab misalnya. Ya. Atau misalnya tadi penerima tamu cukup elegan ya, senyum kan sudah ya, senyum itu merupakan kesapaan. Nah, kita biasakan nggak Pak Usman, anak-anak mahasiswa kita untuk menyapa, ya kan? Kemudian kalau di bahasa asing itu saya waktu itu buat kebijakan kalau anak Perancis di bahasa Perancis salut atau bonjour, kalau misalnya bahasa Jerman bukan
100%. Enggak, Yes. 98 itu tadi. Nah, ada nggak Pak Usman jujur nih kita Pak? Bapak sama? Enggak, Bapak sama? Pak Zulfan. Ada nggak Bapak lihat lucu dia misalnya? Ada nggak mahasiswa kita menyapa kita? Bentar ya. Misalnya Pak Zulfan lewat ya Pak Usman. Ini pengalaman. Yes. Jadi kadang mahasiswa kontra, kadang dengan dosen. Jadi biasanya di saat masuk lokal, anti mahasiswa saya suruh assalamualaikum, jangan masuk dulu. Kemudian pertama dengan dosen, lalu saya salam semua mahasiswa untuk berikan apa namanya pedoman pada dia. Kadang mahasiswa marah, ini nggak terima kadang, malah menangis dia. Nah, kalau salaman begini kan lambat salam. Menangis kadang mahasiswa. Ya, memang makan waktu juga kan Pak. Kita mau kuliah di sama-sama. Tapi misalnya begini Pak, apa yang diatur di dalam kanun nih Pak Propam yang sangat ini. Saya tadi ngambil contohnya tuh etika bahasa Indonesia. Jadi gini, tindak kesatuan seorang mahasiswa dilihat dari cara dia bersikap, menundukkan itu kan udah hilang kan, udah hilang. Iya. Ya, penundukan ini. Saya pernah waktu jadi seorang duta, saya tarik leher baju seorang mahasiswa karena mau naik tangga. Saya memang agak terkena dekan killer katanya. Tapi saya sebenarnya mau menanamkan ketika dia nanti bekerja di masyarakat dengan cara-cara dia buat preman seperti itu, mau nggak orang untuk pekerjaannya? Tapi kalau mulai dari kan kampus itu kan adalah rumah kedua dia setelah rumah ibu bapaknya. Nah, naik tangga nih Pak, saya naik tangga, dia bisa nyelip kita. Gimana tuh etikanya? Ya. Langsung saya tarik turun, saya bilang, kamu tahu nggak mana dosen, mana mahasiswa? Mohon maaf Bu, tadi saya terlambat. Apakah itu soal sikap seorang mahasiswa? Ulangi, bagaimana sikap kamu? Bentar ya, mungkin kita ulangi dasar dulu. Di rumahnya mungkin kurang biasa. Nah, tapi kan di rumah kita nggak bisa campurin, ya kan? Nah, Enggak, yang anak kita dulu kita mandikan. Nah, enggak, ini kan dia sebagai dosen Pak. Iya. Maksud saya, bagaimana mengintegrasikan tindak kesantunan itu dalam amatan dia agama Islam, kan gitu ya, dalam amatan dia agama Kristen, misalnya di Kristen juga ada kok kan gitu ya. Nah, di bahasa Indonesia itu tidak ukur yang santun. Jangan cuma mengajarkan kalimat majemuk, kalimat independen kan gitu ya, kalimat independen, kalimat subordinat, tanpa. Jangan cuma kayak gitu, tapi membekas tidak. Ketika dia mengajar, tapi masukkan juga unsur-unsur ini. Itu yang harus kita bicarakan sama-sama Pak Usman, Pak Bukan, Bapak Pak Anwar ya, secara bersama untuk pasca ini kita mau masukkan di mana? Baru nanti kita balik. Ini nanti jadikan rujukan hukum Mbak Sakuala, Aceh Agara. Kita juga ya, lempar aja. Nah, baru nanti Bapak Ibu, ini Ibu berapa menit, berapa jam? Supaya Ibu tahu, semua itu. Bu Paulia? Yang boleh ya sama. Nah, kita ke sini dulu. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau disusut, yang disusut siapa? Karena sumbernya kan beliau bertiga ini. Karena yang paham saya lihat ada Pak Julpan, ada Pak Usman terutama ya, ada Pak Anwar. Nah, sekarang yang ini, konsep ini kan sudah ada ya, menimbang. Kenapa ini mau kita mewujudkan visi? Bisa sih kita bisa sama dengan konsep ini. Nanti ini saya kasih, ya kan? Karena Unimed juga mengambil dari SNPT, dari standar nasional. Gak apa-apa kita sama. Tapi yang berbeda di Unimed tidak ada yang tadi. Itu milik yang sama. Saya nggak tahu Sakuala, Universitas Sakuala akan dijadikannya acuan membangun kampusnya, menghasilkan lulusannya. Memasukkan ini dalam unsur proses PPN dan
Unsia. Ada nggak Pak Jovan tahu, Pak Usman, ada nggak Unsia menggunakan konsep ini di dalam kebijakannya? Tidak ada. Kenapa tidak kita jadikan Unsam itu menjadi pusat kajian Aceh? Ya ini Bu ya, ini kemarin udah buat apa namanya tentang adat budaya. Iya. Jadi itu sama Pak Rektor kita. Cuma yang ada kemarin katanya itu di Uniga, kemudian di lain, yang ada adat budaya Aceh hanya di Unsam. Yang satu-satunya, lain belum ada. Yes. Nah, ini. Tuh, keren. Jadi salah satu keunggulan kita di Unsam. Jadi kita tawarkan di Uniga, mau dikatanya, mau juga terima untuk apa adat budaya. Yang lainnya kita belum kita tanya. Sayangnya saya nggak lihat di ruangan ini visi misi kampus, jangan kayak gini kalau nanti update. Terus katanya kita pusat kajian Aceh, mana bahasa-bahasa Aceh yang bisa menjadi apa kita. Jadi harus ada terpikir di wakil rektor 2 atau di wakil rektor 1 atau di wakil rektor 3 untuk mulai menghidupkan moto-moto yang berbasis sampai itu. Ya kan, Pak Usman bisa mulai. Kalau ini Bu, ini kadang-kadang orang sudah nasional semua ini. Kadang-kadang orang nggak menyebutkan lagi bukan Assalamualaikum. Kalau pikirannya alunun itu kadang-kadang dari sana bawa pulang kemari sehingga mereka tergiur bahasa-bahasa seperti ini. Jadi yang adat-adat yang sakral di Aceh itu kurang. Malah di dalam keluarga pun tidak ada. Misalnya dalam bidang ayun anak itu. Dulu ketelahnya ada la ilaha illallah. Kalau sekarang nggak berubah. Ini bubuk, ini bubuk. Nah, kan beda sekali. Jadi inilah yang kita tanamkan kepada orang Aceh yang bahwa bagaimana cara yang sebelumnya itu. Nah, ya, tapi kalau tidak diikat lewat kebijakan, orang kan akan kebablasan, kan gitu ya. Makanya supaya tidak lari, saya lebih cenderung karena gini Pak, kalau dalam menyusun kebijakan itu ada yang dia harus melampaui istilahnya. Apakah secara kuantitatif atau secara kualitatif? Yang kita kerjakan ini nanti kualitatif. Kalau kuantitatif itu di Kemendikbud itu ada 16 standar, 24 standar. Standar untuk pengajaran, standar untuk penelitian, standar untuk pengabdian, masing-masing 8. Yang sekarang kita kerjakan ini kan di pendidikan, yang sedang kita kerjakan. Nah, kita tidak boleh Pak perguruan tinggi pegang cuma 24. Ya. Di Unimed waktu saya ketua lembaga penjagaan itu, saya membangun itu menjadi 34 standar. Karena ada standar keamanan, standar kode etik dosen, standar kode etik mahasiswa, standar kerjasama itu belum ada di 24 standar yang dibangun. Secara kuantitatif kita membangun itu, tapi secara kualitatif Unsam punya falsafah itu. Kalau kami Pak, secara kualitatif lulusan kami itu ditambah 4 di CPL-nya, kan ada standar kompetensi lulusan. Dia wajib menguasai 4 model pembelajaran. Untuk yang dia wajib menguasai bahasa Inggris 550, 500 untuk yang non Inggris, 550 dalam bahasa Inggris. Kemudian dia wajib menguasai menguasai statistik dan kemudian IT ICT. Unsam apa untuk di standar kompetensi lulusan? Kalau membongkar ya, karena tiba-tiba kan ini hari ibu kan nggak tahu ya standar kompetensi lulusan Unsam apa. Kalau masih sama dengan kementerian nggak boleh. Nanti kan kita mau di APD nih akreditasi, yang mana yang kekhasannya Unsam? Ditambah dong, kan gitu. Nah, apa yang mau kita rujuk? Begitu banyaknya masalah di Aceh. Standar kurikulum, kenapa tidak kalau saya Pak ya? Kalau saya, ini nanti kita dengan Pak Rektor. Kalau saya memasukkan unsur, kita sebut apa Pak Usman tadi? Falsafah Aceh? adat hukum itu. Nah, itu apa itu? Kita sebut apa itu? Filosofi Aceh. Kenapa tidak kita hidupkan lagi budaya-budaya lokal, tapi bukan dalam konteks budaya ya, tapi konteks yang akan dibangun diurai untuk 4 MKWK tadi itu. Ya, tadi waktu kita ngomong sepintas banyak sekali ya, ini kan kita belum duduk. Nanti kan Pak Osman udah buka buku besarnya, kemudian kanun itu kan kita ada perda ya kan gitu. Nah, tapi kan kita tidak membahas itu di mata kuliah agama, tapi kanun akan kita bahas di
bilang, kenapa Aceh mencambuk? Kenapa hukum cambuk? Kan gitu. Itu kan kalau kita di Medan ngeri kali orang Acehnya, kan gitu. Saya tidak ngeri karena potong tangan, cambuk itu diambil dari Islam, cara-cara Islam. Dan itu saya nggak tahu, mungkin yang nanti orang ustadz atau apa, siapa yang dosen agamanya kan dari pasti orang yang tahu tentang usul Al-Quran misalnya. Ada nggak dalam Al-Quran tatanan itu? Jadi lupa, tinggal kita duduk sama nih, yang mana dosen bahasa Indonesia, yang mana dosen Pancasila, dosen kewarganegaraan, sama dosen yang 4 MKWK bahasa Indonesia kan itu beda. Nah, baru Pak Usman, Pak Joko dan Pak Anwar karena kita duduk di hari ini untuk mengambil kebijakan, mencoba membuka satu-satu. Kan mungkin akan beberapa hari gitu loh Pak. Kita enggak, kalau kebijakannya gampang Pak, tinggal buka standar proses, tapi membuka yang tadi itu lama. Yang tadi itu seperti Pak Osman ambil rujukannya, kemudian yang mana yang mau kita bongkar, tapi selalu ada rujukan nasionalnya. Jadi bukan kita mau membuat cara-cara Aceh di dalam apa namanya unsur membangun kampus, tetapi kita mensinergikan kebudayaan lokal pada falsafah Aceh yang diintegrasikan dalam konsep pembelajaran MKWK misalnya. Jadi mata kuliah Pancasila tadi kan ada nilai-nilai Pancasila itu. Yang mana yang mau kita kaitkan atau integrasikan dengan konsep falsafah Aceh. Kalau nanti pindah lagi ke kewarganegaraan, kan ada core intinya kan ada ya. Iya, core value-nya kan ada di kewarganegaraan apa. Yang mana yang mau kita kaitkan? Tapi Pak Usman harus 3 orang ini harus duduk dulu sebelum panggil tim dosen untuk membongkar masalah yang tadi saya contohkan itu, ya. Baru nanti yang mau dimasukkan sebagai materi ajar untuk RPP ini, RPS yang nanti siang, yang mana